Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memulai video simulasi dari kelompok kami, yaitu tentang kelas 6. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam pembelajaran dan pembelajaran 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Di kelompok 4 ini beranggotakan saya Herlina Puji Utami, Rizky Fitrilia, Sofia Launin, dan Teguh Gugundrianto. Untuk materi pada pembelajaran hari ini adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar bersama. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa belajar melalui video seperti ini, cara daring. Anak-anak, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah makna proklamasi kemerdekaan. Nah, kalian simak dulu video yang akan Ibu paparkan seperti dalam video ini ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau tempat-tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan Ayo Membaca. Nah, sebelumnya coba kalian amati tulisan pada gambar berikut ini yang sudah ada dalam video itu ya. Coba dibaca, diamati. Sudah? Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Silahkan dijawab dalam kotak yang telah Ibu sediakan. Seperti itu. Nah, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, sebelumnya kalian harus membentuk kelompok dulu dengan anggota 2 orang, dengan teman sebangku kalian saja. Kemudian diskusikan jawaban kalian tentang pertanyaan tadi secara berkelompok. Nah, kamu itu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah berdiskusi, Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Iya, jadi teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Iya, jadi yang kalian ingin ketahui misalnya apa? Tentang teks tersebut adalah tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kalian baca terlebih dahulu teks yang ada di buku siswa kalian dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah kalian nanti tahu apa saja isi dari teks tersebut, nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dari peta pikiran. Nah, sebelum itu, kalian perhatikan dan simak baik-baik. Ibu akan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia.
Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gofar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, sekarang kalian isi peta pikiran berikut ini sesuai dengan teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah kalian simak tadi dan sudah kalian baca. Sekarang kalian isi mulai dari apa di sini, yaitu apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira apa? Iya, jadi proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, selanjutnya, mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Iya, jadi diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, selanjutnya, siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Siapa kira-kira? Iya, jadi pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya, bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Bagaimana anak-anak? Iya, jadi konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sekarang, kapan kira-kira teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Iya, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, yang terakhir, di mana teks proklamasi ditulis? Jadi, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selanjutnya adalah
Setelah kalian tahu bagaimana peta pikiran tadi, sekarang kalian diskusi bersama teman kalian. Kalian dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Tulis di buku tulis kalian. Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Nah, sudah ya anak-anak. Sekarang setelah kalian sudah berdiskusi mengenai peta pikiran tadi, selanjutnya, Anak-anak, bangsa Indonesia memiliki semangat persatuan yang sangat menonjol. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, bersatu dalam perbedaan itu merupakan landasan dari persatuan. Hal ini sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Kalian membaca lagi teks tentang proklamasi kemerdekaan. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah membaca, kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 anak. Lalu kalian akan berdiskusi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Setelah berdiskusi, hasil diskusi kalian tulis pada kolom berikut. Jadi, proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Sekarang kalian tulis apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian. Jadi ini dikerjakan secara individu. Kalian tulis paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut versi kalian masing-masing. Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.